أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tak bosan-bosannya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala rahmat dan karunia sehingga kita selalu di dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan umur panjang. Lebih dari itu semua, Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam yang patut kita syukuri dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari akhir kelak. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kepada kita untuk terus memuhasabah diri kita. Seperti firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya bahwa arti dari ayat ini adalah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, yaitu perintah untuk menghisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Wanduru mada adkhartum li anfusikum minal a'malis salihati liyaumi ma'adikum wa aradakum ala rabbikum. Dan lihatlah apa yang sudah kalian siapkan untuk diri kalian berupa amal soleh untuk hari di mana kalian akan kembali dan setiap amal kalian akan dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka berdasarkan perintah ayat ini di mana kita diperintahkan untuk banyak-banyak muhasabah, untuk banyak mengoreksi diri kita. Maka kita harus pandai-pandai melihat apakah diri kita ini termasuk orang yang lalai ataukah termasuk orang yang ingat. Karena secara jujur dan tidak bisa dipungkiri lagi, kebanyakan dari kita masih masuk kepada orang-orang yang lalai dari ketaatan dan lalai dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi lalai dari mengingat akhirat. Apa buktinya? Ya kita tidak usah lihat orang lain. Lihat saja diri kita sendiri. Lihatlah apa yang sudah kita lakukan. Kita kurang memperhatikan ibadah wajib kita. Baik itu sholat, puasa, ataupun zakat. Kadang-kadang ketika mengerjakan ibadah wajib, maka kita ketinggalan dari sunnahnya. Dengan alasan, sudahlah yang penting wajib saja.
Yang penting yang sudah diperintahkan dikerjakan, yang lain-lain tidak perlu. Bahkan ada kebiasaan yang paling buruk ketika sudah menganggap sebuah kemaksiatan, sebuah kejahatan itu adalah perkara yang biasa. Bergaul dengan non-mahram dianggap biasa. Pegangan tangan dianggap hal yang lumrah. Bahkan pacaran dianggap sebagai kebiasaan. Bahkan orang-orang sekarang ada yang menganggap bahwa hubungan intim di luar nikah adalah suatu kewajaran. Maka bisa kita lihat ketika di masjid, apakah masjid itu dipenuhi oleh orang-orang yang berzikir, dipenuhi oleh orang-orang yang sholat, ataukah malah kosong melompong. Kadang-kadang ketika waktu sholat hanya diisi oleh muadzin yang merangkap menjadi imamnya sekaligus makmumnya. Bahkan kadang-kadang ada masjid yang sama sekali tidak ada jamaahnya. Bisa dilihat dari infak dan sedekah kita. Berapa bagian yang kita berikan untuk amal dibandingkan dengan bagian yang kita belanjakan untuk kesenangan diri kita. Yang kita belanjakan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Bisa dilihat ketika kita mengejar dunia kita, betapa tekunnya ketika mencari harta, betapa rajinnya ketika mencari uang. Tapi ketika masalah akhirat, ketika mencari pahala, 10 menit itu serasa selamanya. Lebih-lebih lagi, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Maka kelalaiannya itu sampai taraf yang sempurna. Artinya dia benar-benar tidak mengingat akhirat sama sekali, layaknya binatang ternak. Allah berfirman, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum." Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang dan jahanam adalah tempat tinggal mereka. Maka bagaimana kondisi binatang itu? Yaitu mereka makan ya hanya untuk hari itu saja. Pikiran mereka ada memuaskan nafsu mereka, memuaskan keinginan mereka pada hari itu. Maka tidak ada binatang yang memikirkan apakah besok selamat, apakah besok surga atau neraka. Maka orang-orang kafir seperti ini. Hidup mereka hanya untuk dunia saja, untuk bersenang-senang saja. Tidak pernah memikirkan akibat di akhirat kelak. Maka naudzubillah min dzalik, orang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala tempat tinggalnya adalah di neraka. Maka jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang lalai seperti ini. Maka apakah sebab yang bisa membuat kita berada dalam kelalaian? Ada banyak sekali. Salah satunya yang pertama, ingin terus beristirahat. Waktunya habis untuk tidur, habis untuk malas-malasan, sehingga lalai dalam beribadah. Padahal istirahat yang sejati bagi seorang muslim adalah ketika kita sampai di surga kelak. Sedangkan waktu di dunia adalah untuk bekerja, untuk mempersiapkan bekal kita. Bukan untuk bermalas-malasan, bukan untuk nyantai-nyantai saja. Yang kedua, semangat dalam mencari kelezatan dunia. Selalu ingin hidup dalam perhiasan, ingin hidup dalam kemewahan dan kepuasan dunia. Akibatnya, ketika dia terfokus kepada dunianya, dia lalai dari kewajiban, dia lalai dari akhiratnya, akhirnya dia melakukan apapun demi dunia. Tidak peduli apakah itu halal atau haram, boleh tidak boleh, selama untuk dunia, dia terjang semuanya. Yang ketiga, sudah mati rasanya terhadap dosa. Perbuatan dosa dianggap sudah biasa. Perbuatan kejahatan dianggap sebagai sebuah kenormalan. Mabuk itu biasa, judi hal yang lumrah, riba itu tidak masalah. Bahkan dosa kadang-kadang dianggap sebagai sebuah kebaikan. Kalau belum pacaran, itu dianggap sebagai orang yang ketinggalan zaman.
Kalau belum pernah berhubungan badan, dianggap sebagai orang yang sok suci. Keadaan seperti ini sangat mengkhawatirkan. Yang keempat, yang menyebabkan kelalaian adalah karena mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu kita ini selalu menginginkan dunia, selalu menginginkan kebahagiaan hidup, selalu menginginkan kepuasan, kemewahan dunia. Dan kalau terus dituruti, kalau terus dipelihara, maka akan lupa dengan akhirat, akan lupa dengan ibadah, akan lupa dengan perintah dan larangan Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima, sibuk dengan pekerjaan dan mencari nafkah. Waktunya itu habis untuk bekerja hingga lalai dari sholat dan mengaji. Pikirannya hanya bagaimana cari dunia, bagaimana cari uang, dan yang lainnya. Padahal mukmin yang terpuji adalah jika dunianya jalan dan akhiratnya jalan. Di mana dia bisa mencari nafkah dengan baik, akan tetapi nafkahnya itu tidak membuat dia lalai dari berzikir kepada Allah, tidak membuat dia lalai dari beribadah kepada Allah Ta'ala. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebab yang keenam adalah menghabiskan waktu dengan permainan, dengan game-game, dengan olahraga yang tidak ada manfaatnya. Kita lihat bagaimana anak-anak muda itu sering main game, sering buka HP, browsing YouTube, main TikTok, dan perbuatan yang sia-sia sehingga lalai dari sholat, lalai dari ibadah. Silahkan main game boleh, mau sepak bola boleh, berenang, olahraga boleh. Akan tetapi permainan itu jangan sampai membuat kita lalai. Main game ya sesekali saja, seadanya saja, sebisanya, ketika kosong saja. Jangan sampai karena main game terus sampai lupa ngaji, sampai lupa sholat, sampai kalau ketika dengar adzan tidak dipedulikan. Jamaah yang duduk-duduk di luar masih menghadap ke halaman, monggo. Khutbah termasuk rukun dari sholat Jumat, kita dengarkan dengan baik. Jangan sampai kita kehilangan pahala sholat Jumat kita karena tidak mendengarkan khutbah. Lebih asik dengan ngobrol-ngobrol, dengan berbicara dengan teman kita. Kemudian sebab yang ketujuh adalah banyak bersenang-senang dengan pakaian, makanan, dan kelezatan dunia. Karena kita terlalu menikmati dunia kita, terlalu menikmati kemewahan hidup kita, terlalu berusaha mencari kesenangan hidup kita. Sehingga kesenangan-kesenangan itu membuat kita lalai, membuat kita tidak mau ibadah. Karena enak-enak, longkong-longkong di rumah, sehingga lalai dari ibadah kita. Yang kedelapan adalah cinta dunia dan merasa hidupnya lama. Terutama bagi kalangan yang masih muda. Seringkali kita merasa umur saya masih 20, umur saya masih 30, mati masih lama, surga masih lama, saya masih sehat, saya masih kuat. Ini yang kadang-kadang membuat kita lalai. Karena merasa waktu kita masih lama. Merasa mati itu masih jauh. Padahal tidak ada manusia yang tahu berapa umurnya. Maut itu seperti bom waktu yang bisa kapan saja meledak di hadapan kita. Bisa jadi 1 tahun lagi, bisa jadi seminggu lagi, bisa jadi nanti atau besok maut itu akan menjemput kita. Tidak ada yang tahu. Maka jangan merasa hidup kita masih lama. Jangan merasa maut itu masih jauh. Jangan merasa kita tidak akan mati.
Allah sendiri yang menjanjikan bahwa setiap manusia itu pasti mati. Setiap manusia itu punya waktu ajalnya masing-masing. Yang ketika ajalnya itu sudah datang, tidak akan bisa dimundurkan ataupun dimajukan. Dan yang kesembilan adalah berteman dengan orang-orang yang lalai. Rasulullah mengingatkan kepada kita, pilihlah teman. Karena teman itu yang akan menentukan apakah kita itu bisa selamat atau tidak. Orang itu, kebanyakan orang akan ikut dalam agama temannya. Kalau dia berteman dengan orang-orang yang soleh, maka insya Allah, kalaupun tidak ketularan solehnya, minimal akan terhindar dari kemaksiatan. Karena dia akan merasa malu. Kok teman-temannya sholat, dia malah tidak sholat. Teman-teman yang ngaji, dia malah main judi. Dia akan merasa malu. Tapi kalau dia berteman dengan orang-orang yang suka maksiat, dengan orang-orang yang suka berbuat dosa, maka kalaupun dia tidak tertular dosanya, dia tidak ikut-ikutan berbuat dosa, minimal-minimalnya dia akan malu untuk berbuat kebaikan. Teman-temannya pada main judi semua, teman-temannya pada mabuk-mabukan. Kemudian ada waktu sholat, dia akan malu untuk sholat karena beda sendiri dengan teman-temannya. Inilah kenapa Rasulullah memerintahkan kepada kita, pilihlah teman kita. Jangan sampai berteman dengan orang-orang yang menjerumuskan kita ke dalam jalan kesesatan. Dan yang ke-10 adalah banyak sibuk dengan hal-hal yang mubah. Seringkali kita menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang biasa, hal-hal yang mubah, yang tidak ada manfaatnya. Misalkan untuk ngobrol, untuk begadang, untuk nongkrong-nongkrong yang memang tidak ada faedahnya. Bukannya tidak boleh, nggak apa-apa, silakan dikerjakan. Akan tetapi jangan sampai perbuatan yang mubah ini membuat kita lalai, membuat kita mengabaikan ibadah kita, membuat kita mengabaikan apa yang sudah Allah perintahkan. Jemaah sholat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Ta'ala, maka bagaimana cara kita menghilangkan kelalaian ini? Maka yang pertama adalah selalu berada dalam majelis ilmu. Selalu berusaha untuk mengaji, untuk mencerahkan hati kita, untuk menjemput hidayah Allah untuk kita. Kemudian selalu rajin berzikir dan berdoa. Berusaha untuk senantiasa mengingat Allah di mana saja kita berada. Kemudian rajin sholat malam. Yang suka begadang, maka begadang itu diisi dengan sholat. Jangan malah diisi dengan nonton bola, diisi dengan nongkrong-nongkrong, bahkan sampai mabuk-mabukan. Kemudian bisa melakukan ziarah kubur untuk mengingat bahwa mati itu pasti datang, bahwa kita itu pasti menjadi ahli kubur. Maka sebelum kematian itu datang, kita harus mempersiapkan diri kita dengan bekal yang matang pula. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga kita terhindar dari kelalaian ini, kita selalu berada dalam jalan kebenaran dan terus istiqomah di dalam ketaatan dan dalam peribadatan kepada Allah Ta'ala. Aqulu qouli hadza barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ala ashabi alal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun
Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih faqad faza man ittaqa wa'lamu annallaha amarakum bi amrin 'adim amarakum bis salati wassalami ala rasulil karim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansuril mustad'afina minal mu'minina wal muslimina fil Filistin wa fi masyarikiha wa fi magharibiha wa kun lahum waliyan wa nasira wa mu'inan wa dhahira. Allahumma ansuril mujahidina fi sabilik وألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم ووفهم لاتباع كتابك وسنة نبيك ويسر لهم أسباب النصر وفتح البيت المقدس وإقامة شريعتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا والآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa dzikrullahi akbar. Aqimish-shalah. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. صدق الله العظيم.